Jadi di sini aplikasi kelihatan nggak? Sudah, Pak. Jadi di sini aplikasinya bisa dipakai di bidang tentu saja pembangkit daya listrik ya, kemudian industri yang memerlukan energi panas ya, seperti biasanya industri kimia ya, kemudian industri transportasi ya, transportasi. Ya. Ya pada instalasi pembangkit listrik boiler ini kisaran tekanannya antara 170 sampai dengan 180 bar. Bahkan ada yang sampai jadi tekanannya sekitar 540 sampai 560 dengan laju aliran uapnya 120 sampai 1300 kg per second. Daya yang dibangkitkannya itu pada 125 sampai 1300 megawatt ya. Nah, ada juga yang beroperasi pada tekanan superkritisnya, yaitu 222 bar sampai 240 bar. Ya. Jadi di puncak, kalau di diagram PS tuh, jadi langsung ke puncak itu ya, ke puncak grafiknya itu, sebut Pak. Ya. Nah, berbeda dengan steam generator, jadi pada industri yang memerlukan energi panas itu tekanannya tidak terlalu tinggi, jadi hanya sampai 100 sekitar 100 bar lah, 105 bar. Jadi uap yang dihasilkan kan cuma hanya sampai uap cuma ya. Beda dengan pembangkit listrik tenaga uap, di situ uapnya itu harus uap jenuh dan lewat super jenuh ya. Jadi superheat ya apinya. Nah, yang di kapal laut itu eh, di dunia transportasi itu perahu bisa mencapai 540 pada tekanan 60 sampai 65 bar. Ya. Jadi dipakai ini untuk menggerakkan turbin atau peralatan mekanik ya. Jadi ada baling-baling penggeraknya tuh di kapal laut itu ya. Nah, digerakkan oleh uap gitu ya. Nah, berdasarkan fluida yang dipakainya itu air dan gas panas, maka bola diklasifikasikan menjadi ini water tube boiler dan fire tube boiler ya. Ini yang disebut dengan boiler pipa api itu adalah pipa-pipa kecil yang berisi gas panas, cuma nanti dilewatkan ke air yang akan diubah pasanya menjadi fasa uap ya. Biasanya ini dipakai pada industri ini apa namanya tekstil ya, kimia ya, yang juga energi panas biasanya ya. Uap yang dibangkitkannya uap jenuh biasanya ya. Nah itu itunya gambarannya yang bahan bakar padat dan bahan bakar cair. Bahan bakar padat tuh yang sebelah kiri, bahan bakar padat yang cair itu yang sebelah kanan. Ya. Jadi di sini ini bahan bakar padat ya. Bahan bakarnya nih ya. Dibakar mengeluarkan api mengeluarkan gas panas dilewatkan ke sini. Ya, pipa-pipa kecil nih. Lewat sini, kemudian masuk
ke kalau temperaturnya udah dingin nanti dibuang ke stack ini. Ya, di sini keluar nih ya, keluar dibuang ke stack. Kemudian ini didalem sama air. Ini batas airnya. Ini, ya. Jadi jangan sampai penuh airnya nanti nggak ada celah untuk uap ya. Terendam oleh air jadilah uap ya. Ini tidak bisa memproduksi superheat ya. Cuma dapat memproduksi uap jenuh saja. Ya. Kemudian yang tipe fire tube yang bahan bakar cair. Nah, ini menggunakan burner. Ya, jadi ini tampung oil storage ya, masuk pompa oli, kemudian water recirculation ya, ini dipanaskan dulu sebelum masuk ke sini tuh ya. Kemudian dibakar. Nah, dibakar di sini si gas panasnya ada yang ke sini, nanti ada yang bersentuhan langsung ya dengan langsung ke superheater. Ini wilayah superheater ya. Nah, ini wilayah superheater. Gitu. Nanti langsung ada yang bersentuhan langsung ke superheater, ada yang bersentuhan langsung ke evaporator gitu. Ya. Ini lorong api namanya ya, fire tunnel. Bentuknya bergelombang seperti ini. Supaya apa? Supaya mudah berekspansi dan apa namanya luas perpindahan panasnya semakin lebar, ya, semakin besar. Nanti gas panas masuk ke sini, ya, ke pipa-pipa api ini, ya. Nah, lewatkan, ini dua kali lewat, satu pas, dua pas, ya. Dari sini masuk lagi ke sini, lewat nanti keluar ke sini dibuang ke chimney, gitu, ya. Ke stack. Ada superheat, superheat ini adalah dipanaskan kembali yang sudah menjadi uap. Ya. Ini water ini, siapa waternya? Ini udah uap semua. Udah uap dialirkan lagi, dipanaskan lagi oleh superheat. Nah, saya lihat di YouTube ya. Halo, kelihatan nggak itu videonya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ini yang fire tube boiler. Ah, pipa-pipanya dipasang ya.
isi air tuh ya. Nah, jangan salah. Dia ini pasti dipanaskan ya. Itu ada fire tunnel ya. Berubah dari warna. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Paham ya? Nah ini eh, boiler pipa air atau water to boiler ya, yang sekarang banyak dipakai karena lebih artinya lebih efektif daripada yang boiler fire to boiler ya. Di sini ada dua jenis pipanya, pipa lurus dan pipa bengkok ya. Ini yang pipa lurus ya, seperti ini. Jadi si itu tuh dari sini gas panas dari sini dilewatkan. Ini tube pipa air berisi air seperti dinding, makanya disebut dengan water wall. Ya. Jadi rapih sekali susunannya. Lewat sini, lewatin sini, kemudian ke sini baru dibuang. Ya. Kemudian di sini ada juga superheatnya. Nah, ini pipa lurus. Ya. Ya. Tapi dia dimiringkan 15 derajat. Ada yang longitudinal drum, ada yang cross drum. Ini si drumnya ini steam drumnya ya. Steam drumnya ini adalah steam drum. Ini sejajar dengan pipa. Ya, kalau cross drum itu ini drumnya, tapi dipasangnya ke sana, tegak lurus layar ini. Terus spesifikasinya di atas bisa ada baca, bisa sampai 100 bar ya, 12 bar sampai 100 bar. Dengan laju alirannya segini ya, pada kebutuhannya. Ya. Bisa juga yang lebih tinggi tekanannya. Ya. Nah, ini pipa yang dibengkokkan, ya, pipa yang bengkok. Nah, ini feed water superheater ya. Pertama yang 4 drum, kemudian yang bawah itu yang natural circulation. Jadi di situ hanya tidak menggunakan pompa ya. Jadi sirkulasi alami yang lengkap. Gambar yang sebelah kanan itu schematic absorption, heat absorption in water to boiler ya. Gambar secara skematik ya. Ini sirkulasi alamiah seperti ini ya, natural circulation. Jadi ada apa? Ini drum, water drum, sorry, steam drum. Kemudian di sini polisi air, kemudian si air bergerak ke bawah sampai kondisi awal tuh level segini ya, level gini. Ini sebesar H. Nah kalau dipanaskan, ini kan dinding tahan panas nih, yang itu. Ini dinding tahan panas nih. Ya. Kemudian di sini dipanaskan. Roknya kan berubah dari rode
stadionnya berubah menjadi rho M, ya, yang tadinya besar berubah jadi kecil, jadi ringan, maka berubah jadi uap. Kalau sudah berubah jadi uap, masuk lagi ke sini. Nanti di sini berpisah ya antara yang cairan dengan yang ini. Di sini ada separator, fungsinya untuk menyaring ini, memfilter. Kalau biasakan dia itu sudah berubah berupa uap, nanti lari ke superheater. Kalau nanti masih berupa cairan, nanti turun lagi ke bawah. Terus ada sirkulasi di sini. Kemudian, nah ini perubahan tekanan tadi di daun kamar itu. Nah, untuk yang sirkulasi paksa itu ada namanya low button. Sirkulasi paksa itu pakai pompa, ya, dipompakan. Nah, untuk sirkulasi paksa seperti itu. Ada yang namanya kodenya CR ya. CR itu untuk mengontrol kapan harus di maintenance CR dengan patokan harga CR itu ya. Kalau CR-nya lebih kecil itu artinya masih aman ya. Kalau CR-nya lebih besar dari 6 maka harus segera dibersihkan. Ya patokannya itu top dry fraction ya. Kita lihat TDF itu sama dengan mg per m plus ml m1 ya. Jadi di situ kalau misalkan harganya rendah dari 6 berarti produksi uapnya tinggi ya. Gitu, banyak uapnya. Tapi kalau uapnya sedikit berarti sangat susah sekali uap keluar ya. Jadi sudah mulai macet, sudah mulai kotor ya. Ini steam drum itu disebut dengan steam drum ya. Lokasinya di sini ya. Ini daun kamar, nanti seperti tadi kayak sirkulasi alami, kayak sirkulasi water sirkulasi di boiler seperti ini. Ini bentuk steam drumnya ternyata tidak sesederhana seperti ini. Bentuknya seperti itu. Ya, ada berlapis-lapis ya. Kalau kita lihat ininya, nah, nah ini, nah ini tampak steam drum dari bagian dalam ya. Kita lihat. Kelihatan nggak? Ini videonya. Halo? Silakan Pak. Nah, itu steam drum ya. Seperti itu. Kita ya, bagian dalamnya ya, ada manhole itu untuk orang masuk supaya bisa membersihkan.
Itu bagian dalamnya ya. Jadi berlapis ya, supaya apa? Bisa untuk memisahkan dengan kotoran nanti ya. Jadi outcast-nya itu di top di bagian atasnya. Itu ada separator atau filter yang untuk memisahkan antara uap dan cairan. Scrubber itu kayak filter, separator ini. Nah itu uap jenuh masuk ya. Hmm. Nanti uap keringnya ke atas. Kalau masih basah jatuh lagi ya. Today we will discuss about air preheater and its types. How air preheater Nah kalau jadi secara untuk menjaga kualitas air itu harus sering di blow down ya. Itu ada namanya saluran keluar yang kontinu. Nah pada saat operasinya itu kualitas air itu dikontrol dengan apa namanya TDS ya, total dissolved solid, yang harga kandungan kotoran yang ada di dalam. Ya, internal drum itu aksesoris yang di dalam. Ya. Nah ini boiler pipa air yang modern ya, seperti ini. Yang sekarang dipakai tuh ya, menggunakan ini buatan Babcock Wilcox nama perusahaannya ini. PLTU PLN tuh menggunakan boiler ini ya, water tube boiler. Dan di Pino Deli juga menggunakan sistem ini ya, water tube boiler. Kalau Anda lihat di kampus di Opon tuh kelihatan ada cerobong asap tuh ya di situ. Nah itu yang keluar dari cerobong asap tuh adalah mengeluarkan gas dari boiler ya. Ini jalur flue gas atau gas panasnya ya. Udara dan bahan bakar dibakar,
masuk ya ke superheater dulu. Ya, ada plug-in superheater, final superheater, dan final reheater di situ ya. Superheater fungsinya untuk mengeluarkan apa? Uap ya. Steam ke apa? Ke high pressure turbine ya. Kemudian yang reheater masuk ke intermediate pressure turbine ya. Ya, lihat jalur air sama jalur ininya ya. Jalur gas panasnya. Seperti itu ya. Ya, lihat secara animasi ininya apa cara kerja boilernya ya. Pak, maaf Pak, tinggal 6 menit lagi Pak, zoomnya Pak. Ya. Tinggal 6 menit lagi Pak, zoomnya. Oh iya, kita keluar dulu ya, nanti saya kirim lagi kodenya ya.